Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan membahas alat kecil ini. Alat kecil ini sangat penting dalam sistem PLTS, terutama yang menggunakan baterai lithium. Nah, seperti apa fungsi alat kecil ini dalam sistem PLTS? Dan bagaimana cara kerjanya? Sebelum saya jelaskan, jangan lupa untuk di like dulu video ini. Dan bagi sahabat yang baru berkunjung, silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, dalam sistem PLTS, alat kecil ini berfungsi untuk memanajemen keadaan baterai. Selain itu, alat ini juga mengontrol kondisi tegangan yang ada di dalam baterai. Adapun namanya alat ini adalah BMS, Battery Management System. Ya, seperti namanya, untuk BMS ini tentunya berfungsi untuk menjaga kondisi baterai. Tidak boleh terlalu tinggi voltasenya dan juga tidak boleh terlalu rendah untuk tegangannya. Nah, biasanya BMS ini terdapat pada baterai lithium, baik baterai lithium ion, baterai lithium 4, ataupun baterai LTO. Dan yang baru-baru ini juga terdapat pada baterai sodium ion. Nah, saat kita membeli BMS ini, biasanya kita ditentukan oleh pilihan seri dan ukuran ampernya. Semakin banyak serinya, biasanya untuk MOSFET-MOSFET-nya ini akan semakin banyak. Dan semakin besar arusnya, biasanya juga untuk alatnya ini akan semakin besar. Nah, untuk BMS yang sering beredar di pasaran biasanya terdapat BMS 1S, BMS 2S, BMS 3S untuk baterai lithium ion, BMS 4S untuk baterai lithium 4, dan masih ada lagi beberapa jenis seri BMS yang di atasnya. Nah, pada modul TP4056 ini sebenarnya juga dilengkapi oleh BMS. Seperti yang kita lihat di sini, untuk alatnya ini mirip. Untuk yang ini juga mirip yang di sini. Begitu juga untuk yang ini mirip yang ini. Ini artinya yang sebelah sini ini adalah BMS. Begitu juga untuk di baterai-baterai yang biasanya digunakan untuk HP, alatnya di dalam juga seperti ini. Terdapat BMS-nya juga. Namun untuk baterai yang seperti ini biasanya terdapat pengontrol suhunya langsung. Untuk BMS yang kecil seperti ini biasanya untuk alatnya tidak terlalu rumit seperti halnya untuk BMS dengan skala besar. Nah, untuk BMS dengan skala besar seperti halnya yang sudah di 10 ampere ke atas, biasanya alatnya lebih rumit dari yang ini. Selain itu, banyak BMS dengan skala besar yang sudah menggunakan fitur Smart BMS. BMS yang sudah smart tersebut biasanya dapat dikontrol dengan ponsel. Selain itu, biasanya untuk BMS dengan skala besar, tentunya yang di atas 10 ampere, biasanya sudah terdapat passive balancer yang berfungsi untuk membalancing setiap sel baterai. Adapun cara kerja dari BMS seperti ini, biasanya saat pengecasan dilakukan, BMS melakukan pengontrolan tegangan pada setiap sel. Jika sudah terdeteksi pada satu sel saja sudah penuh, maka BMS ini akan memutus arus yang masuk saat pengecasan. Selain itu, BMS ini juga berfungsi untuk mengontrol pengurasan. Nah, jika salah satu sel baterai saja dalam sebuah sistem seri ada yang tegangannya sudah di bawah cut off, maka BMS ini akan memutus arus untuk pengurasan. Nah, ini adalah fungsi standar dari setiap BMS, dan cara kerja seperti ini ada pada semua sistem BMS. Nah, biasanya untuk BMS skala besar di atas 10 ampere, selain fungsi untuk mengontrol pengecasan dan pengurasan, BMS ini biasanya diikuti oleh fungsi sensor suhu. Selain itu juga ada yang sudah include dengan passive balancer.
Nah, untuk yang kecil-kecil seperti ini tetap ada untuk passive balancernya, namun tidak sebesar untuk yang sudah skala di atas 10 ampere. Bahkan biasanya untuk smart BMS sudah terdapat untuk settingan cut off atas dan cut off bawahnya, sehingga untuk batas atas pengecasan dapat diatur pada sebuah BMS tersebut. Juga untuk batas bawah pengurasan bisa disetting pada smart BMS tersebut. Nah, dengan adanya BMS seperti ini dapat menjaga baterai dari overcharging dan over discharging, sehingga baterai yang digunakan bisa lebih tahan lama karena untuk pengecasan dan pengurasannya lebih terkontrol. Oke sahabat, saya rasa untuk pembahasan tentang BMS ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, coba cek pin komentar saya dan juga deskripsi video saya. Untuk di deskripsi video saya sudah meletakkan link koleksi Shopee saya dan juga Shopee video saya. Di sana sahabat bisa melihat beberapa rekomendasi komponen PLTS dengan harga yang lebih terjangkau. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.